Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi untuk warga belajar paket A Setara SD dengan Ibu Sukniasi pada materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di modul Jaga Arah dan Jaga Persatuan. Pada kali ini kita akan belajar tentang yang pertama, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, kemudian mempertahankan kemerdekaan dengan persatuan dan kesatuan. Pada unit 1 di modul ini tentang bersatu demi kemerdekaan Indonesia. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang perbedaan yang menguatkan. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, bahwa proklamasi itu berarti pengumuman. Kemudian, pengumuman ini adalah resmi, di mana pengumuman ini berhubungan dengan ketatanegaraan yang disampaikan kepada rakyat pada saat itu oleh Insinyur Soekarno. Kemudian kemerdekaan itu ialah sebuah kebebasan, di mana kebebasan untuk mengatur negaranya sendiri tanpa adanya campur tangan oleh bangsa lain. Kemudian bangsa Indonesia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa selama masa penjajahan kurang lebih 3,5 abad atau 350 tahun. Di sini kita bisa membayangkan perjuangan para leluhur kita, para pahlawan, supaya bisa merdeka dari para penjajah selama 3,5 abad atau 350 tahun. Ini membutuhkan sebuah pengorbanan strategi sehingga kita saat ini bisa merasakan arti dari kemerdekaan tersebut. Kemudian di sini ada catatan buat kita semua bahwa kemerdekaan kita itu berhasil dicapai oleh bangsa Indonesia atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, serta karena persatuan dan kesatuan dari seluruh komponen bangsa. Disinilah arti dari persatuan dan kesatuan, serta adanya berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi, usaha itu menunjukkan adanya usaha lahir dan batin. Usaha dengan bersatu, kemudian dengan berdoa. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, bahwa proklamasi itu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, karena selama berjuang untuk mengusir penjajah itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa, sehingga proklamasi ini adalah sebuah puncak dari perjuangan bangsa Indonesia selama 3,5 abad. Jadi proklamasi ini adalah suatu hal yang sangat dinanti-nantikan. Kemudian yang kedua, proklamasi sebagai tonggak sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, proklamasi sebagai sumber berlakunya hukum nasional dan tidak berlakunya hukum kolonial. Kemudian proklamasi juga sebagai pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kenapa? Karena pada saat penjajahan itu negara kita, bangsa kita, masyarakat kita, rakyat kita tidak merasakan kemakmuran. Padahal saat itu dan sampai saat ini negara kita ini adalah terkenal dengan negara yang kaya akan rempah-rempah dan hasil bumi. Kemudian proklamasi sebagai pengakuan dunia luar. Jadi dunia luar sudah mengakui bahwa Indonesia sudah merdeka pada saat itu. Selanjutnya, bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan dengan persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan itu mengandung arti sebuah ikatan atau gabungan dari
bermacam-macam, ya, di mana gabungan itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam hal ini tidak terpecah-pecah. Kemudian berdasarkan pengalaman sejarah bangsa Indonesia bahwa persatuan dan kesatuan adalah senjata yang paling ampuh dalam perjuangan mencapai tujuan, baik dalam perjuangan meraih kemerdekaan maupun perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dan juga dalam mengisi kemerdekaan. Di sini ada 3. Perjuangan untuk meraih kemerdekaan, yang kedua perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan yang ketiga perjuangan untuk mengisi kemerdekaan, ya. Di sini Ibu akan bahas bahwa kita sebagai pelajar tentunya yang pertama tugas kita adalah berjuang untuk mempertahankan dan juga mengisi kemerdekaan, mempertahankan supaya tidak ada penjajah yang masuk ke negara kita. Dalam hal ini mungkin bentuknya berbeda dengan perjuangan para pahlawan pada saat itu, berbeda dengan kita pada saat di era digital saat ini. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa mempertahankan kemerdekaan dan juga bisa mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Contoh yang pertama, pada saat setelah proklamasi itu pada bulan September tahun 1945, ya, setelah kemerdekaan tepatnya, ya, kan kita kemerdekaan itu pada bulan Agustus tahun 45. Kemudian pada bulan September itu setelah kemerdekaan, ya, Belanda dalam hal ini Nederland, ya, datang kembali nih ke Indonesia gitu, ya, dengan membonceng tentara sekutu dan membawa teman-temannya, ya, warga belajar semuanya yang akan melucuti tentara Jepang. Kemudian Belanda juga tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, berarti di sini, ya, ada usaha dari para penjajah untuk merebut kembali kekuasaan mereka, untuk mendapatkan kembali kekuasaan mereka, sehingga proklamasi atau kemerdekaan negara kita tidak diinginkan dan tidak diterima oleh para penjajah tersebut, ya. Kemudian karena itu tujuan kedatangannya adalah untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia setelah kekalahan Jepang, ya. Jadi Belanda itu tetap ingin menguasai negara kita, ya. Di sini adalah insiden bendera di Hotel Yamato Surabaya, dan ini adalah contoh insiden bendera di Hotel Yamato Surabaya. Contoh gambarnya, ya, ini Ibu tampilkan gambarnya seperti ini. Kemudian usaha mempertahankan kemerdekaan yang kedua adalah pertempuran 5 hari di Semarang, ya. Ini contoh gambarnya, ya, ketika ada pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini dilakukan oleh TKR, ya, Tentara Keamanan Rakyat, ya, kemudian para pemuda Indonesia dalam melawan tentara Jepang, dan ini terjadi pada tanggal 10 Oktober tahun 1945. Kalau yang tadi itu di bulan September, ya, ini di Hotel Yamato Surabaya. Kemudian di bulan Oktobernya di Semarang, ya. Pertempuran ini berlangsung selama 5 hari dan baru berhenti setelah pimpinan TKR berunding dengan pimpinan pasukan Jepang pada tanggal 20 Oktober tahun 1945. Diperkirakan sekitar 2.000 rakyat Indonesia, ya, warga belajar semuanya, dan 100 orang dari tentara Jepang itu tewas dalam pertempuran tersebut. Dan salah satu korban tewas adalah Dr. Karyadi, Kepala Laboratorium Rumah Sakit Purusara. Dr. Karyadi, ya, Pusat Rumah Sakit Rakyat, di mana tempat terjadinya peperangan seru dan paling banyak korban ialah di Tugu Muda, ya. Warga belajar di sini kita bisa memaknai, ya, bahwa kemerdekaan itu tidak langsung sepenuhnya diperoleh oleh negara Indonesia, karena rakyat Indonesia pada saat itu masih harus terus mempertahankan kemerdekaan dengan adanya pertempuran, karena
kedatangan para penjajah kembali ke tanah air kita. Kemudian yang selanjutnya adalah pertempuran di Surabaya. Ya, dalam hal ini pimpinan sekutu Malabi ditemukan tewas. Kemudian sekutu mengancam agar semua pimpinan dan orang-orang Indonesia yang bersenjata untuk menyerahkan diri dengan batas waktu pukul 6 tanggal 10 November. Jadi ini kejadiannya beruntun ya. Yang tadi September, kemudian Oktober, dan ini November di Surabaya ya. Rakyat marah, kemudian pecahlah perang pada tanggal 10 November tahun 1945. Kemudian Bapak Sutomo atau Bung Tomo adalah salah seorang tokoh pemuda yang pengobar semangat arek-arek Surabaya ya. Kemudian dalam melawan perang sekutu. Dan semboyannya Bung Tomo ini adalah merdeka atau mati. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Itulah semboyan beliau, Bung Tomo, ya, untuk memperingati hari kepahlawanan atau hari pahlawan, ya, kepahlawan dari Bung Tomo ini, ya, kepahlawanan atau pahlawan dari rakyat Surabaya, maka tanggal 10 November ditetapkan sebagai hari pahlawan. Ini adalah foto ya dari Bung Tomo, ya. Kemudian pertempuran seru rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan juga terjadi di beberapa tempat lainnya ya. Misalkan pertempuran Ambarawa, kemudian pertempuran Medan Area, kemudian Bandung Lautan Api, pertempuran Puputan Margarana, pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang, kemudian pertempuran laut di Teluk Cirebon. Dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan melalui perundingan-perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Contohnya perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Romroyen, kemudian konferensi meja bundar atau KMB. Dan salah satu hasil penting dari konferensi meja bundar ialah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Walaupun perjuangan belum selesai, tetapi peperangan bersenjata telah berakhir. Di sini kita bisa belajar bahwa perjuangan itu tidak serta-merta hanya berjuang secara fisik. Dari perundingan-perundingan yang tadi Ibu sebutkan, di sini adalah membutuhkan sebuah kemampuan bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara negosiasi agar apa yang kita butuhkan atau agar apa yang kita tuju itu bisa terlaksana. Jadi di sini bahwa pada saat itu kemerdekaan itu dihasilkan ya, mempertahankan kemerdekaan itu didapatkan dengan kemampuan ilmu pengetahuan, kemampuan kompetensi, cara berkomunikasi, cara negosiasi atau cara berunding ya. Maka dari sini kita belajar bahwa dengan belajar, dengan ilmu pengetahuan, itu adalah sebagai salah satu cara bahwa apa yang kita tuju, apa yang kita cita-citakan akan berhasil dengan sebaik-baiknya. Karena usaha itu, ikhtiar kita itu tidak sebatas hanya pada pertempuran ya. Jadi kita menggunakan dengan akal kita, kemampuan dan kecerdasan kita. Seperti itu. Di mana kecerdasan itu dihasilkan oleh proses belajar. Jadi warga belajar semua di sini kita belajar bahwa belajar itu adalah suatu hal yang sangat penting. Baik. Di sini Ibu akan simpulkan bahwa belajar dengan sungguh-sungguh adalah salah satu cara mempertahankan kemerdekaan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar atau meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan kita. Dengan cara apa? Hari ini kita harus lebih baik dari hari kemarin. Kemudian tentukan tujuan hidup kita atau apa yang ingin kita raih. Kemudian kita juga evaluasi diri, sejauh mana langkah kita sudah berhasil dalam meraih tujuan kita. Kemudian salah satu caranya adalah kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.
Baik warga belajar semuanya, kita, penerus generasi bangsa Indonesia, berkewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan juga mengisi kemerdekaan dengan belajar sungguh-sungguh, dan kita lanjutkan perjuangan para pahlawan dengan mengisi kegiatan hidup dengan kegiatan yang bernilai positif serta selalu berpikir positif. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.